Suoyi melapor ke Pak Menteri kalau Jiang Liuying dipenjara. Namun Suoyi belum menemukan identitas asli kelompok yang mau membunuh Sun Rong. Tiba-tiba, Pak Menteri dapat telepon yang ngasih info kalau stasiun luar angkasa ngedeteksi adanya lonjakan kekuatan spiritual yang berpusat di SMA 59 yang menyebabkan nilai kekuatan spiritual nasional anjlok dan beberapa kendaraan yang menggunakan kekuatan spiritual nggak berfungsi. Sun Chao kemudian masuk ke les dan memberikan info kalau Departemen Akademik memperhatikan Liu Su setelah berhasil mengalahkan SMA 59. Oleh karena itu, nanti sore akan diadakan tes lagi. Bagi murid yang gagal, akan dikeluarkan dari kelas elit. Di toilet, Guo Hao minta tolong Wang Ling agar mau membantunya membuat pil peningkat kekuatan agar lolos tes. Akhirnya Wang Ling mau membantu. Mereka berdua membuat pil dengan memanfaatkan RH. Wang Zukang ngejelasin metode tes. Saat petir menyambar, jika para murid nggak meledak, maka mereka lolos. Wang Ling dan Guo Hao sedang membuat pil. Namun tiba-tiba Sun Chao datang. Wang Ling nyiram Guo Hao dan dirinya menggunakan air, lalu beralasan lagi ngeringin baju karena habis kejebur. Tapi Sun Chao nggak percaya dan mencurigai tungku Guo Hao yang menyala. RH mengalihkan perhatian Sun Chao. Lalu Guo Hao memakan pilnya dan mengganti isi tungku dengan kaos kaki. Setelah makan pil, tiba-tiba Guo Hao berubah jadi balon. Wang Ling langsung menepok Guo Hao untuk mengembalikan keadaannya. Beberapa saat kemudian, giliran Wang Ling. Wang Zuka ngasih helm karena tahu kekuatan spiritualnya rendah. Ketika Wang Ling mengumpulkan kekuatannya, membuat arus listrik di kota mati dan energi spiritual semakin menurun. Wang Zukang, Guo Hao, Chen Chao, dan Sun Rong berusaha menghentikan formasi dengan mencabut listriknya. Wang Ling lalu memberikan Sun Rong jingke dan menyuruhnya memotong kabel aliran listriknya. Akhirnya formasi berhasil dihentikan. Namun karena kekuatan jingke besar yang terpotong gak hanya kabel aliran listriknya aja, bahkan lapisan dunia dimensi lain pun ikutan terpotong yang menyebabkan terhubungnya dunia manusia dan kerajaan iblis. Di kerajaan iblis, muncul lubang yang menyerap energi spiritual iblis ke bumi. Kaisar iblis ingat kalau dulu dia pernah mengirim salah satu raja iblis kejamnya, Tu Tianha alias RH ke bumi 3 tahun lalu buat menaklukkan manusia. Ternyata RH itu muridnya Master Iblis. Akhirnya Master Iblis berencana ke dunia manusia untuk mengunjungi muridnya itu. Di bumi, RH kaget dapat notif gurunya mau datang ke bumi. Lalu RH ngunjungin rumahnya Wang Ling buat minta tolong. Sun Chao juga akan ke rumah Wang Ling buat ngobrol sama orang tuanya karena nilai Wang Ling semakin turun. RH kemudian cerita ke Wang Ling dan jingke kalau gurunya ini adalah iblis kuno yang telah hidup jutaan tahun. Lalu, ayah Wang Ling bilang kalau sepupunya ngasih segel baru untuk Wang Ling. Ayahnya minta tolong RH buat bantu masang segel. Lalu, Sun Chao nyampe di rumahnya Wang Ling. Sun Chao cerita kalau nilai Wang Ling turun. Tiba-tiba, Wang Ling bersikap aneh. Ia menyerahkan seluruh PR dan tugas di sekolahnya ke Sun Chao. Orang tuanya Wang Ling sadar kalau itu adalah efek dari segel baru. Akhirnya mereka mengalihkan perhatian Sun Chao untuk mengganti segel. Ayah Wang Ling berhasil mengganti segelnya. Tiba-tiba barang di rumah bergerak semua. Akhirnya Wang Ling menggunakan kekuatan RH untuk mengembalikan keadaan normal. RH dan Wang Ling berhasil mengembalikan keadaan jadi normal. Tapi hal itu menyebabkan segel Wang Ling rusak. RH bisa merasakan gurunya udah berhasil ngedeteksi keberadaannya karena tadi ia menggunakan energinya. RH panik sampai pingsan. Pas gurunya RH sampai di depan rumah Wang Ling, kebetulan Wang Ling lagi melepaskan kekuatan besarnya. Guru RH pun terkena semburan kekuatan Wang Ling. Diperlihatkan kecelakaan pesawat 10 tahun yang lalu. Pesawat itu ditumpangi oleh Yuer dan Sandren yang merupakan pembunuh terhebat. Namun, tiba-tiba pesawat goyang. Sampai akhirnya pesawat meledak dan Yuer terlempar. Untungnya pesawat berhasil diselamatkan oleh seseorang. Dari kejadian itu menyebabkan Yuer nggak diketahui keberadaannya. Katanya beberapa murid Liu Su pernah ketemu dengan Sandren. Lalu, Sun Chao masuk dan mengumumkan, dari hasil tes kemarin, ada murid yang biasa yang dapat nilai terbaik. Akhirnya murid itu dipindahkan ke kelas elit. Wang Ling kaget karena murid itu adalah orang yang pernah ia lihat di dunia yang ia ciptakan. Murid itu bernama Lin Xiaoyu. Sementara itu, Wang Zukang sedang menjalankan misi bersama tim Xianjiang untuk mencari Jiang Liuye, kakak Liu Ying. Wang Zukang kemudian menemukan sosok yang mirip Jiang Liu, tapi ternyata cuma boneka yang udah dipasang bom. Jiang Liu asli ada di Liu Su buat nemuin adiknya yang dikurung. Sementara itu, Sun Chao, Guo Hao, dan Wang Ling habis dari toilet. Tiba-tiba di depan mereka lewat Jiang Liu yang mirip dengan sosok cewek di foto kejadian pesawat. Mereka bertiga langsung ikutin Jiang Liu ke ruang perlengkapan sekolah. Pas masuk, Jiang Liu udah menghilang.
Lalu Wang Ling mendengar langkah kaki menuju ruangan. Mereka langsung ngumpat, ternyata itu Lin. Pas Lin mau buka baju, mereka ketahuan. Lin pun marah dan gak sengaja ngelempar sesuatu yang mengenai sebuah patung. Lalu pintu rahasia terbuka. Mereka pun masuk ke sana. Wang Ling ikutan masuk. Di ruang bawah tanah, Liu Ying senang Jiang Liu datang. Namun ternyata Jiang Liu datang untuk membunuhnya karena udah gagal menjalankan misi dan membuat malu kelompoknya. Sementara itu, Wang Ling dan lainnya terus-terusan jatuh. Jingke menemukan ruangan aman. Mereka mengira ini ruangan rahasia Sanran. Ada papan petunjuk kasus 10 tahun lalu. Jiang Liu lalu cerita kalau saat tragedi pesawat, Jiang Liu terlempar dan masuk dunia iblis. Ia dipenjara dan dipekerjakan sebagai penerjemah bahasa antara dunia iblis dan manusia. Jiang Liu mengira Liu Ying dalang dibalik kejadian jatuhnya pesawat. Walaupun Liu Ying mau merebut posisi kakaknya, tapi bukan dia pelakunya. Jiang Liu gak percaya dan langsung melepas panah ke arah Liu Ying. Seketika Wang Zukang datang dan menghentikan panah itu. Ternyata Sanran itu Wang Zukang, dan ia udah tahu kalau Jiang Liu adalah Yuer. Selama Wang Zukang galauin kepergian Jiang Liu, ia kebanyakan makan, makanya sampai gemuk. Mereka berdua pun berciuman. Besoknya Wang Zukang menjelaskan cara merawat pedang roh. Jingke pun bilang ke Wang Ling kalau dirinya belum dapetin perawatan baik sejak dia lahir. Lalu, sepulang sekolah, Sunrong lalu mengajak mereka untuk merawat pedang roh di toko 4S. Nah, ternyata Wang Ling udah membawa Jingke ke toko pedang roh untuk perawatan. Di 4S ada banyak pedang roh. Lin bekerja di sana. Ternyata Lin dari kecil hanya tinggal dengan kakaknya. Tapi kakaknya menghilang sejak melakukan perawatan pedang roh di Songhai. Kemudian, Tan Jingse dan teman-temannya datang ke 4S, lalu menyuruh Lin merawat seluruh pedangnya dan harus selesai besok. Tang Jingse juga mengejek Lin miskin karena nggak bisa membeli pedang roh. Setelah itu, Sunrong berencana membelikan Lin pedang roh, tapi Wang Ling punya ide untuk membuatkannya aja. Wang Ling yang mendesain pedangnya. Setelah itu mereka menyiapkan bahan yang dibutuhkan. Wang Ling memakai tulang peninggalan dari guru RH. Mereka langsung memasukkannya ke alat pembakaran. Besoknya, Sunrong memberikan pedang rohnya ke Lin. Lin terharu karena pedang yang diberikan mirip punya kakaknya. Gak lama kemudian, Tan Jingse datang dan ngejek pedang rohnya Lin. Ia menyombongkan pedang roh yang dirawatnya sendiri. Tang Jingse langsung ngajak Lin duel untuk ngetes pedang roh yang Tang rawat. Lin gak bisa nolak karena toko itu punya Tang. Tang dan Lin bersiap duel. Saat Tang mengeluarkan kekuatan pedang rohnya, seketika muncul salju dan aura kekuatan Tang yang lebih kuat daripada saat pertandingan pedang roh. Tang mulai menyerang Lin. Untungnya Lin bisa menahannya dengan pedang rohnya. Tang kemudian merasakan aura menakutkan dari pedang rohnya Lin. Dan seketika, energi Tang diserap semua oleh pedang roh Lin. Sampai Tang jadi peyot. Lalu, Jingke muncul untuk menghancurkan penghubung mereka. Jingke berterima kasih ke Wang Ling karena sudah merawatnya dengan baik. Dan ternyata yang merawat Jingke adalah kakaknya Lin. Scene pindah ke Liusu. Di Liusu, guru RH berhasil bangkit lagi. Melihat Lin bawa pedang roh yang ada ring miliknya, ia pun langsung merasuki tubuh Lin, lalu mencari tahu kenapa ringnya bisa dijadikan pedang roh. Pas ngeliat ada Sunrong yang ikutan membuat pedang roh, gurunya RH mau balas dendam ke Sunrong. Di Liusu sedang ada perayaan festival musim gugur. Para kultivator biasanya memberikan jimat doa ke teman, pacar, atau saudaranya. Dengan jimat itu, segala urusan akan dilancarkan. Di tempat Liu Ying, ia berusaha kabur dengan membuka segel menggunakan panah Jiang Liu yang tertinggal. Di kelas, Guo Hao menceritakan 4 mitos yang terjadi tiap tanggal 7 Agustus malam. Kemudian, Sunrong masuk kelas dan memberikan kode ke Wang Ling buat ngajak ketemuan. Malam harinya, Wang Ling menemui Sunrong. Tapi Sunrong kesal ternyata Guo Hao dan Chen Chao ikutan datang. Padahal, Sunrong mau ngasih jimat keluarganya ke Wang Ling. Akhirnya malam itu mereka jalan menjelajahi sekolah buat ngeliat mitos-mitos yang ada. Pas Chen Chao ketemu Lin, Chen Chao langsung kaget ketakutan. Wang Ling merasakan ada aura yang aneh dari Lin. Balik lagi ke Liu Ying yang akhirnya berhasil menghancurkan segel. Liu Ying kemudian keluar melalui saluran air. Guo Hao dan Chen Chao pergi ke toilet karena udah gak tahan tadi nahan ketakutan. Liu Ying yang berusaha keluar dari saluran air kedengeran suaranya oleh Guo Hao dan Chen Chao. Pas Guo Hao cek, semburan air langsung keluar dari toilet. Hal itu ngebuat Chen Chao ketakutan setengah mati terus pingsan. Lalu muncul tangan Liu Ying di toilet yang membuat Guo Hao langsung teriak dan pingsan. Pas Wang Ling cek ternyata itu Liu Ying. Ia langsung menyiram Liu Ying. Selagi nunggu Chen Chao dan Guo Hao sadar,
Lin menyarankan buat lanjutin jelajahin sekolahan. Gurunya RH ini berencana membawa Sunrong ke dunia iblis. Si Liu Ying yang masih berusaha untuk keluar, akhirnya muncul lagi di kolam sekolah. Ketika lihat Sunrong, Liu Ying langsung semangat mau membunuhnya. Sunrong menjelaskan mengenai cermin ke Wang Ling. Tiba-tiba Lin yang kerasukan guru RH langsung mukul Wang Ling dan mau nyulik Sunrong. Sunrong melawan dengan pedang rohnya, tapi gurunya RH dengan mudah menangkap Sunrong. Ternyata cermin ini adalah penahan batas ruang dunia iblis dan manusia. Liu Ying yang gak terima Sunrong mau diambil, langsung merebut Sunrong, tapi kalah cepat dengan Wang Ling. Serangan Liu Ying mengenai Lin sampai mengeluarkan Master Iblis dari dalam tubuh Lin, serta menghancurkan cermin penghubungnya. Liu Ying kesal karena merasa diremehkan Wang Ling. Seketika Wang Ling juga langsung memukul Liu Ying sampai terlempar jauh. Setelah menyelamatkan Sunrong, Wang Ling langsung menerima jimat pemberian Sunrong. Beberapa hari kemudian, Chen Chao menonton live streaming bernama Suda. Chen Chao sangat menyukai Suda, sampai ia memberikan lidah anjing langit untuk membantu Suda mengobati gurunya yang sakit. Suoyi dan tetua lainnya sedang rapat membahas kekuatan psionik bumi yang menurun. Pada rapat itu menghasilkan perbedaan pendapat. Akhirnya ada praktisi menyarankan untuk menangkap salah satu iblis yang masuk ke bumi untuk menanyakan lokasi dunia iblis berada. Rencana itu pun disetujui yang lainnya. Praktisi itu adalah Wang Ling. Di sekolah, Chen Chao dimarahin ayahnya karena kekuatan spiritualnya turun. Chen Chao ternyata memberikan energi spiritualnya ke Suda. Ayahnya nanya tentang lidah anjing langit yang menghilang. Tiba-tiba Suda berterima kasih sama Chen Chao yang udah ngasih lidah anjing langit dan hal itu didengar ayahnya. Ayahnya Chen Chao marah besar sampai menghancurkan HP-nya Chen Chao. Ternyata kekuatan spiritual bisa dibagikan dengan memberikan hadiah ke orang lewat live streaming. Tapi menurut Lin, kejadian itu merupakan sihir iblis. Zaman dulu, iblis merubah dirinya menjadi sosok cewek atau cowok cakep buat menghisap energi spiritual mereka. Chen Chao masih nonton live Suda di lab komputer. Lin punya ide untuk menghancurkan iblis itu dengan teknik pemisah jiwa. Tapi untuk bisa menggunakannya, mereka harus ada di tahap alkimia emas. Sudah melakukan live untuk mengambil energi spiritual orang lain agar bisa ia gunakan untuk menyembuhkan gurunya yang ternyata adalah Master Iblis. Ayah Chen Chao datang nyuruh untuk pulang, tapi Chen Chao nggak mau dan malah menemui Suda dengan teknik pemisah jiwa. Chen Chao berhasil masuk, lalu kaget ternyata sosok Suda yang asli merupakan iblis jelek. Chen Chao yang nggak bisa berbuat apa-apa cuma bisa pasrah. Ketika Suda akan membawa Chen Chao, tangan Wang Ling langsung masuk dan menyerang Suda. Akhirnya Chen Chao berhasil dibawa keluar dan kembali ke tubuh aslinya. Besoknya, ayah Wang Ling nonton berita ditemukannya tempat iblis Suda oleh Suoyi. Tapi sayang, Suda udah kabur. Setelah itu, muncul berita tentang perusahaan tirai air yang bangkrut. Keluarga Sunrong pindah ke hutan dekat Gunung Huaguo yang merupakan kampung halamannya. Wang Ling, Lin, Guo Hao, dan Chen Chao mengunjungi Sunrong. Bangkrutnya perusahaan karena rumput peri yang merupakan bahan dari pembuatan obat mengalami gagal panen karena nilai psionik bumi turun. Keluarga Tang sangat senang atas bangkrutnya keluarga Sun. Mereka meminta bantuan iblis bernama Richman yang memanfaatkan nilai psionik bumi yang turun untuk membeli saham dari pemegang saham lain dengan nilai yang rendah. Hal itu berimbas ke harga saham perusahaan tirai air group. Sunrong cerita kalau tadinya gua yang ia tinggali ada air terjun yang berisi energi spiritual murni. Tapi entah kenapa, air terjunnya perlahan mulai menghilang. Hal ini menyebabkan nadi spiritual Gunung Huaguo akan rusak. Di kereta, mereka melihat berita bahwa keluarga Tang berencana mengakuisisi perusahaan tirai air dan melakukan sumpah darah di Gunung Huaguo. Akhirnya Wang Ling dan lainnya memutuskan untuk kembali ke tempatnya Sunrong. Singkat cerita, sumpah darah dimulai. Ketika Sunrong akan menandatangani perjanjian, Wang Ling langsung datang dan membawa Sunrong pergi. Tapi Sunrong ditahan oleh ayahnya, dan Sunrong lebih memilih nurut ayahnya. Karena keluarga Tang berjanji akan memberikan sumbangan dana ke perusahaan tirai air, asalkan keluarga Sunrong mau menyetujui sumpah darah. Akhirnya untuk membantu keluarganya, Sunrong pun menurutinya. Saat Wang Ling dan lainnya pulang, Wang Ling melihat ada iblis cacing di kolam air terjun. Iblis itu menyerap nadi energi spiritual bumi, sehingga nadi spiritual Gunung Huaguo menurun. Iblis cacing itu ternyata dikendalikan Richman. Lalu, dengan kekuatannya Wang Ling meledakkan iblis cacing. Hal itu langsung membuat harga saham keluarga Sunrong naik. Saat Sunrong akan lanjut tanda tangan perjanjian, ia melihat air terjun kembali muncul. Suoyi datang menangkap keluarga Tang yang bekerja sama dengan iblis. Beberapa hari kemudian, terdapat acara seni pedang roh Songhai. Setiap perwakilan siswa dari tiap sekolah menampilkan seni pedang roh mereka.
Penampilan pertama dimulai. Sunrong menampilkan tarian pedang Aohai. Awalnya semua berjalan lancar, tapi iblis Richman mengawasi Sunrong dan mengacaukannya. Pedang roh Sunrong tiba-tiba nggak terkendali dan hampir mengenai Sunrong. Seketika Zuoyi marahin Sunrong yang gak hati-hati, dan Sunrong langsung mendapatkan head comment dari para penonton. Wang Ling bilang kalau ini bukan kesalahannya. Dari kejadian itu, stasiun luar angkasa melaporkan ke Beast Station kalau yang nonton makin banyak dan indeks kekuatan spiritual meningkat. Singkat cerita, ternyata Lin juga menampilkan atraksi pedang rohnya. Semua orang kagum melihat kecantikan Lin dan atraksinya, tapi lagi-lagi Richman mengacaukannya. Tiba-tiba dia nggak bisa mengendalikan api yang makin membesar. Sunrong langsung lari dan menolong Lin. Seketika kekuatan pedang roh Sunrong terbangkitkan lagi. Mereka berhasil memadamkan api dan mengembalikan keadaan menjadi normal. Para penonton tambah takjub dan makin banyak yang menonton acaranya. Richman lalu muncul dan memanfaatkan energi spiritual yang terkumpul dari penonton untuk mengembalikan kekuatannya. Seketika Richman mulai memanipulasi semua penonton. Untungnya, Wang Ling memindahkan formasi Richman ke Sunrong supaya Sunrong bisa menggunakan teknik pemikat agar penonton gak sepenuhnya bisa dimanipulasi. Lalu, Beast Station muncul dan langsung memberikan jurus sekali pukulnya ke Richman. Sayangnya, sihir manipulasi Richman sangat besar sehingga sihir pemikat Sunrong gak berfungsi. Para penonton sekarang jadi kayak zombie. Wang Ling, Lin, dan Sunrong berusaha sembunyi. Wang Ling memutuskan untuk naik gedung agar tidak ada yang bisa mengejar mereka lagi. Para zombie itu mulai naik ke atas gedung juga. Chen Chao yang juga udah terpengaruh sihir Richman berlari kencang menaiki gedung dan langsung menyatakan cintanya ke Sunrong. Sunrong menolaknya. Hal itu membuat Chen Chao balik normal. Mereka pun mulai mengetahui cara mengembalikan orang-orang. Sunrong menolak orang di dekat gedung dan mereka kembali normal. Untuk mengembalikan keadaan semua orang di dunia, Lin menyarankan untuk melakukannya secara live streaming. Tapi sayangnya nggak ada sinyal. Mereka berencana menggunakan sinyal tower. Di sana ada Liu Ying yang sedang menantang mereka. Tiba-tiba datang sebuah meteor ke arah Liu Ying. Sampai akhirnya Liu Ying langsung terkena serangan meteor. Ternyata yang melempar meteor Richman. Akhirnya mereka pergi ke benteng Tianhuan untuk nyari sinyal. Mereka terbang menggunakan Jingke ke stasiun. Jingke terlihat tersiksa menahan beban. Chen Chao dan Lin langsung mengorbankan diri mereka untuk menghadapi para zombie dan melindungi Sunrong serta Wang Ling buat naik kereta menuju benteng Tianhuan. Sunrong dan Wang Ling akhirnya sampai di benteng Tianhuan. Sunrong langsung melakukan live streaming. Akhirnya Sunrong bilang kalau ia menghargai perasaan cinta semua orang, tapi sekarang ia hanya cukup membutuhkan rasa cinta dari satu orang aja. Sunrong lalu meminta maaf dan menolak rasa cinta dari seluruh orang di dunia. Perlahan, sihir pemikat dan sihir manipulasi iblis Richman menghilang. Saat semuanya mulai kembali normal, tiba-tiba Wang Ling melihat meteor besar yang dikendalikan Richman untuk menghancurkan bumi. Akhirnya dengan cepat, Wang Ling menggunakan Jingke untuk menghancurkan meteor Richman dan menciptakan efek ledakan yang indah. Setelah itu di benteng Tianhuan, Wang Ling dan Sunrong bersantai sambil nyemilin mie gemes. Lalu, scene berpindah ke tempat di mana murid Liu Su mengunjungi perusahaan BP pembuatan Donghua. Di sana mereka mempelajari bagaimana sulitnya membuat animasi Donghua hingga akhirnya bisa jadi bagus seperti Donghua ini. Di scene ini nggak berhubungan sama sekali dengan lanjutan alur cerita Donghua. Jadi cuma episode spesial yang menayangkan di kaliku pembuatan Donghua. Nah, sebelum Richman menyerang bumi, ia ngasih tahu kalau selama ini yang menghancurkan tetua iblis bukan keluarga Sunrong, melainkan Wang Ling yang berpura-pura menjadi lemah. Master Iblis pun mengerti. Singkat cerita, saat Wang Ling dan Sunrong mau balik ke bumi, tiba-tiba mereka masuk ke dunia 3D. Ternyata mereka dikurung oleh Kaisar Iblis agar gak mengacaukan rencananya untuk menginvasi bumi. Suoyi dan beberapa tetua agung melakukan rapat. Lalu, Suoyi menyampaikan rencana untuk menghancurkan para iblis. Retakan antara dua dimensi ada di SMA Liu Su. Suoyi berencana menggunakan formasi malapetaka untuk menciptakan petir besar yang menghancurkan para iblis. Namun, mereka membutuhkan kultivator dengan energi spiritual yang besar. Salah satu tetua agung menawarkan diri, tapi Suoyi menganggap energi tetua agung itu masih belum cukup kuat. Merasa diremehkan, tetua agung itu berjanji bahwa energi spiritualnya akan sebaik dengan praktisi nomor 1 alias Wang Ling. Wang Ling menghancurkan dinding benteng Tianhua untuk bisa keluar. Namun ternyata mereka hanya melihat pantulan diri mereka aja. Wang Ling bisa menghancurkan kurungan itu dengan bantuan Jingke. Sayangnya Jingke belum balik. Di kerajaan iblis,
Kaisar Iblis senang karena ia berhasil mengurung Wang Ling dan Sun Rong. Tapi formasi kurungan kurang sempurna karena ada 30 lampu yang tidak menyala. Balik ke Suoyi yang lagi mencoba mengalihkan perhatian iblis zirah besar. Kekuatan Suoyi nggak sekuat iblis itu, jadi dia hanya bisa mengalihkan perhatian. Suoyi mengumpulkan para iblis ke dekat formasi agar Tetua Agung dapat menghancurkan para iblis dengan petir dari formasi malapetaka. Ternyata energi spiritual Tetua Agung ini cukup tinggi, sehingga bisa menghancurkan banyak iblis kecil. Namun gak ngefek ke iblis zirah. Lalu, Kaisar Iblis ingin menghancurkan tempat formasi malapetaka dengan mengirimkan batu besar. Batu itu berhasil ditahan oleh Tetua Agung. Namun ternyata Kaisar Iblis udah menyiapkan batu yang sangat banyak. Di dalamnya terdapat para iblis kecil. Dari benteng Tianhuan, Wang Ling menyadari bahwa ruang penghalang ini seperti permainan 3 dimensi. Wang Ling akan menghapus batas frame-nya dengan membuat gambar tampilan dirinya menjadi banyak menggunakan cermin sehingga bisa membebani VGA yang digunakan untuk membuat gambar menjadi error. Lalu, Wang Ling meminta bantuan Aohai dengan partikel cahayanya membuat lampu di Kaisar Iblis meledak sehingga penghalang dimensi bisa dihancurkan. Wang Ling lalu menyuruh Sun Rong untuk tetap di situ, sedangkan ia akan membantu melindungi bumi. Suoyi hanya bisa terdiam melihat batu-batu menghujani bumi, dan ketika ada seseorang yang menghancurkan batu itu, ia sadar kalau Wang Ling udah kembali, karena hanya Wang Ling lah yang bisa menghancurkannya. Lalu saat Wang Ling akan menyerang para iblis, tiba-tiba seorang cewek kupu-kupu yang mirip Lin datang dan membawa Wang Ling pergi. Ternyata cewek itu beneran Lin. Lalu, Sin menampilkan saat Lin kecil yang berasal dari ras kupu-kupu. Ia sedang berlatih keras untuk memunculkan sayapnya tapi nggak bisa-bisa. Ayahnya pun mencoba menyemangati Lin. Ayah Lin bercerita kalau sayap kupu-kupu dari keluarga mereka sangat langka dan disukai oleh bangsa iblis. Beberapa saat kemudian, kaum iblis menyerang wilayah Lin. Ayahnya Lin langsung melawan para iblis dan menyuruh Lin untuk pergi meninggalkan tempat itu. Lin pun masuk ke dunia manusia. Dan saat itu ia ditemukan oleh Jian Lin yang sekarang menjadi kakak angkatnya. Lin menceritakan hal itu ke Wang Ling. Sekarang ras kupu-kupu sudah hampir punah karena Kaisar Iblis. Kereta mereka ini menuju ke tempat Kaisar Iblis. Tiba-tiba, Sun Rong melakukan live streaming dan berusaha membangkitkan semangat semua orang. Sun Rong meyakinkan para manusia kalau mereka bisa melindungi tempat tinggalnya dengan baik dan gak akan menyerah. Balik ke Lin. Ia ternyata menjalin kerjasama dengan Master Iblis untuk membawa Wang Ling demi menolong kakaknya yang disandra oleh Master Iblis. Kaisar Iblis lalu menghampiri Wang Ling dan menyerangnya, tapi dengan mudah ditahan oleh Wang Ling. Lalu di benteng Tianhuan, akhirnya Jingke balik dan menolong Sun Rong yang dikepung oleh Iblis. Di dunia Iblis, Wang Ling menghajar habis-habisan Kaisar Iblis. Ia sampai memutar Kaisar Iblis kayak gangsingan dan melemparkannya ke istana. Saat Kaisar Iblis sekarat, ia masih nggak terima kenapa Wang Ling yang berasal dari ras manusia yang lemah bisa mengalahkannya. Wang Ling pun cerita kalau manusia nggak pernah menyerah, apalagi tunduk dengan kekuatan jahat seperti yang dilakukan pasukan iblis. Master Iblis tiba-tiba muncul lalu memperlihatkan bagian terlemah Wang Ling yaitu segelnya. Padahal sih bukan ya. Master Iblis melepas segel Wang Ling. Terjadilah ledakan besar yang menghancurkan dunia iblis dan seluruh iblis di bumi. Energi spiritual bumi pun naik. Seluruh manusia terharu karena akhirnya pertarungan ini selesai. Wang Ling menghampiri Lin. Lin mengira Wang Ling mau balas dendam. Ternyata ia minta bantuan Lin untuk menyuruh ayahnya datang membawakan segel. Oh iya, kejadian invasi oleh pasukan iblis ini dikenal dengan peristiwa Perang Dunia Jilid 2. Dan lagi-lagi, Suoyi dikenal sebagai pahlawan. Di akhir scene, RH meminta balik ke kampung halamannya. Tapi Wang Ling minta maaf ke RH karena kampung halamannya udah dihancurin. RH pun kaget.